2. Revolusi Industri 4.0. Perkembangan komputer memberikan dampak perubahan dalam berbagai bidang. Dengan berkembangnya teknologi komputer, maka kegiatan pada sektor industri mulai beralih pada otomatisasi dan digitalisasi. Hal ini tentunya juga dapat kalian perhatikan pada beberapa alat praktik yang ada di tempat praktik sekolah kalian, misalnya bengkel, laboratorium, atau workshop, bukan? Alat praktik yang dulu manual saat ini makin berkembang seiring perkembangan teknologi komputer. Berbagai macam alat praktik kini dioperasikan menggunakan komputer. Generasi komputer saat ini yaitu generasi kelima. Perkembangan komputer seiring dengan perkembangan industri. Kita mengenal istilah revolusi industri 4.0 di mana merupakan kolaborasi antara informasi dan teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dalam hubungannya dengan dampak sosial informatika, perlu kita pelajari lebih lanjut tentang berbagai fitur yang ada pada revolusi industri 4.0 ini dengan tujuan agar kita mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan kita di masa sekarang dan yang akan datang. Revolusi industri 4.0 menitik beratkan pada unsur kecepatan dan ketersediaan informasi serta kemudahan berbagi informasi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan industri 4.0. Tabel 2 bidang penerapan revolusi industri 4.0. Bidang penjelasan manfaat, Internet of Things, IoT. Gambar pukul 2.10 Internet of Things, IoT. Konsep di mana suatu objek ditanamkan di dalamnya teknologi berupa software maupun sensor agar perangkat tersebut dapat berkomunikasi, mengendalikan, dan berhubungan dengan perangkat lain. Penggunaan IoT pada bidang keahlian elektronika misalnya sebagai pengendali peralatan listrik maupun sensor pengatur daya listrik. Oke, saya terangkan sebentar. IoT itu bisa mengontrol benda elektronik pakai HP, pakai WiFi, ya. IoT sekarang sudah ada lampu bisa di-remote pakai HP, tapi harganya masih 100.000 lebih, ya. Peralatan IoT bisa berupa cancepan konektor listrik, ya. Engko nek mbok hubungno ke kulkas bisa diatur iso urip jam piro, mati jam piro. Ada. Mau beli? Kira-kira butuh apa yang bisa diatur di di HP? Butuh apa? Ora butuh? Kira-kira butuh apa? Yang bisa diatur di HP. IoT bisa dimatikan dan dihidupkan, baru itu ya. Belum sampai ke yang lain, ya. Bab 2, dampak bidang penjelasan manfaat. Big Data. Gambar pukul 2.11 Big Data. Artificial Intelligence, AI. Gambar pukul 2.12 Artificial kumpulan data dalam jumlah besar dan bertambah setiap waktu. Data dapat berupa terstruktur maupun tidak terstruktur. Data tersebut digunakan sebagai sumber untuk membuat keputusan. Contoh penggunaan Big Data di lingkungan sekolah pada saat pendaftaran siswa baru. Kalian diminta untuk menginputkan NIS, nomor induk siswa nasional. Hasil dari input NIS tersebut, sekolah dapat melakukan penarikan data induk kalian yang sudah terisi sejak dari jenjang SD dan SMP. Artificial Intelligence, AI. Gambar pukul 2.12 Artificial Intelligence,
AI, sekumpulan pengetahuan contoh penggunaan AI yang ditanamkan pada smartphone suatu mesin agar mesin yang kalian miliki tersebut memiliki fasilitas voice assistance kecerdasan layak. Yang dapat cyber security. Gambar pukul 2.13 cyber security. Upaya yang dilakukan untuk melindungi data, perangkat, maupun jaringan dari berbagai kejahatan cyber dan akses ilegal dengan menerapkan application security, network security, information security, cloud security, operational security, disaster recovery planning, dan end-user education. Contoh penerapan cyber security dalam kehidupan sehari-hari yaitu adanya autentifikasi pada saat login email menggunakan perangkat lain yang kita miliki. Misalnya ketika kita membuka Gmail dengan komputer maka akan minta verifikasi pada nomor HP yang terdaftar. Augmented reality, AR. Gambar pukul 2.14 augmented reality, AR. Konsep penggabungan AR merupakan salah virtual dengan dunia nyata, satu produk hasil praktik sehingga objek virtual yang dihasilkan oleh
oleh 2D maupun 3D. Bidang penjelasan manfaat. Cloud Computing. Gambar pukul 2.15 Cloud Computing. Konsep penyampaian layanan melalui internet berupa SaaS, Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, dan IaaS, Infrastructure as a Service. Tujuan cloud computing adalah memudahkan pengguna menggunakan fasilitas tersebut kapanpun dimanapun tanpa harus melakukan proses instalasi aplikasi. Additive Manufacturing Proses Manufacturing memanfaatkan Google Drive sebagai media penyimpanan adalah penerapan dari cloud computing. Pada sistem cloud computing tersebut kita dapat memiliki media penyimpanan tanpa harus berwujud fisik. Untuk menggunakan fasilitas tersebut dapat dilakukan dengan cara login pada akun Google yang kita miliki. Penerapan Additive Manufacturing Proses Manufacturing dengan menambahkan lapisan 3D untuk menghasilkan barang jadi dengan menekankan efektivitas dan kecepatan produksi. Teknologi manufaktur ini berbasis gambar pukul 2.16 Additive Manufacturing Cloud dan memanfaatkan koneksi internet yang berfungsi sebagai direct manufacturing dan rapid prototyping. Penerapan Additive Manufacturing pada kompetensi keahlian teknik fabrikasi logam dan manufaktur yaitu penggunaan printer 3 dimensi untuk pembuatan objek atau spare part tertentu. Aktivitas pembelajaran. Ayo berdiskusi. Diskusi kelompok dengan anggota 4-5 orang per kelompok. Berdasarkan uraian di atas tentang revolusi industri 4.0, kembangkan pengetahuan kalian dengan mencari dari berbagai sumber berupa penerapan berbagai bidang tersebut. Untuk memudahkan pemetaan konsep dalam berdiskusi, kalian dapat menggunakan tabel berikut sebagai kerangka kerja diskusi yang kolaboratif dan kreatif bersama teman kelompokmu. Contoh bidang penerapan yang nantinya kalian tuliskan adalah bidang yang kontekstual sesuai dengan apa yang kalian temui di sekitar lingkungan kalian. Tabel 2, 3 contoh penerapan revolusi industri 4.0. Bidang contoh penerapan pada bidang keahlian kalian. IoT, Internet of Things, Big Data, AR, Augmented Reality, Additive Manufacturing, Cyber Security AI, Artificial Intelligence, Cloud Computing Integrated System.